Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kartikowati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Kunti Arifah. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek, Ibu Siti Rohmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Winda Novilia. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam ketika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa tidak ini Bu Winda? Tidak sibuk, ini kebetulan jam agama. Oh, alhamdulillah. Saya minta waktunya Bu Winda sebentar. Bisa nggak Bu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Winda. Nah, kegiatan supervisi akademik ini bertujuan nanti untuk bisa kedepannya Bu Winda dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, nanti kita perbaiki sehingga nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Winda akan lebih baik dan lebih menarik lagi. Seperti itu nih Bu Winda. Ya. Bu Winda dalam melaksanakan pembelajaran, kita kan akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada besok ya Bu, hari Senin ya? Ya, hari Senin minggu depan, iya. Kira-kira pada pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi hari ini, kita berbincang-bincang dulu nih Bu Winda. Nah, dari kegiatan berbincang-bincang kali ini, apa yang ingin Bu Winda harapkan? Yang saya harapkan kita bisa sharing pengalaman, bisa berbincang-bincang, bisa bertukar pendapat, dan apalagi Bu Kartiko kan menjadi seorang calon guru penggerak, otomatis kan banyak sekali informasi yang Bu Tiko dapatkan. Nah, nanti saya siap untuk diberikan kritik masukan. Ya, baik, terima kasih Bu Winda. Berarti Bu Winda sudah siap ya untuk saya lakukan observasi di kelasnya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan kegiatan observasi, Bu Winda ingin mengajar materi tentang apa ya Bu Winda? Mengajar mengenai materi satuan tidak baku. Oh ya, baik. Berarti Bu Winda akan mengajar materi tentang satuan tidak baku. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Winda itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu sesuai dengan RPP yang nantinya akan saya terapkan di pembelajarannya, yaitu memperhatikan contoh siswa mengukur panjang benda, lalu dengan mengamati hasil pengukuran siswa dapat mengidentifikasi hasil pengamatan dan perbedaan panjang suatu benda. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengamati hasil pengukuran siswa dapat mengurutkan urutan antara benda yang panjang dan juga benda yang pendek dengan alat ukur yang tidak baku. Oh baik, berarti Bu Winda akan mengajar materi satuan tidak baku dengan
tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 poin yang tadi saya dengar dari apa yang sudah disampaikan Bu Winda, yaitu tadi setelah memperhatikan contoh, siswa mampu mengukur panjang benda gitu Bu Winda, menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar, hasil pengukurannya dengan benar. Seperti itu Ibu Winda. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya tadi, dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat menentukan aturan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang tidak baku dengan benar. Seperti itu Ibu Winda. Berarti ada 3 poin. Baik. Kemudian untuk kegiatan observasi hari Senin besok, apa saja yang sudah Bu Winda persiapkan? Ya, persiapkan dalam kegiatan pembelajaran besok. Untuk hari Senin yang saya persiapkan, yang pertama itu adalah RPP, lalu yang kedua adalah materi ajar, selanjutnya LKPD, dan tidak lupa evaluasi pembelajaran serta alat peraga. Oh iya, baik sekali, berarti sudah lengkap ya. Terima kasih loh Bu Winda, ini berarti Bu Winda sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran hari Senin, kemudian Bu Winda juga sudah menyiapkan materi ajarnya, Bu Winda juga sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta evaluasinya pun sudah Bu Winda siapkan, dan juga alat peraga yang konkret seperti itu Bu Winda. Baik, biasanya ya Bu Winda, kalau kita mengajarkan matematika itu kan pasti anak-anak sudah agak mengalami kesulitan gitu ya. Dari dulu, dari zaman saya kecil, matematika itu sudah menjadi momok gitu Bu Winda. Begitu juga mungkin seperti sekarang ini, pasti anak-anak mengalami kesulitan tersendiri dalam belajarnya. Kira-kira kelas 1 Bu Winda dalam kegiatan pembelajaran besok hari Senin akan menemui kesulitan dalam pembelajaran apa tidak Bu? Yang pasti ada kesulitannya. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyiapkan strategi pembelajarannya, apakah ini sudah pas atau tidak. Lalu kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya, ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang kurang cepat menangkap pelajaran. Untuk yang kelas 1 itu, yang cepat itu alhamdulillah dulu pernah saya lakukan tutor sebaya. Jadi anak-anak yang cepat itu mau memberi masukan, mau membantu anak-anak yang kurang cepat itu kan. Berarti memang kesulitannya itu dari kesiapan belajarnya Ibu Winda. Jadi ada anak-anak yang memang cepat dalam mengambil materi pembelajarannya. Kalau cepat otomatis kan anak-anak bisa lebih paham. Terus kemudian ada juga yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang lambat ini pasti mengalami kesulitan. Begitu juga ada juga yang sedang, ya tidak terlalu lambat, tapi kalau mengerjakan harus mikir dulu, waduh harus seperti bagaimana ini. Tapi sebetulnya bisa, cuma memang tidak secepat yang tadi yang sudah bisa seperti itu ya Bu Winda. Nah kemudian Bu Winda juga berpengalamannya Bu Winda tersendiri bahwa memang kalau mengalami kesulitan belajar tersebut, Bu Winda itu bisa menggunakan tutor sebaya. Memang betul Bu, kadang itu kalau kita sebagai guru dijelaskan 1 kali belum paham, kita ulangi lagi belum paham juga, 3 kali belum paham. Tapi kalau kita menggunakan tutor sebaya, kadang sama temannya 1 kali sudah bisa langsung paham Ibu. Iya betul sekali, saya juga sependapat. Itu juga baik kita terapkan di kelas. Kalau misalnya memang sudah kita ajar tapi masih belum paham, tetapi kalau dengan temannya jauh bisa lebih cepat menangkap, kita bisa memanfaatkan hal itu. Terus kemudian Bu Winda kan hari Senin pada saat kegiatan observasi kan tadi di awal sudah menyampaikan bahwa Bu Winda sudah menyiapkan dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Berarti sudah tahu garis besarnya nanti akan mengajar seperti apa. Seperti itu Bu Winda. Coba Bu Winda jelaskan secara singkat pembelajaran yang akan Bu Winda lakukan untuk kegiatan hari Senin besok. Iya. Besok pembelajaran hari Senin itu yang akan saya lakukan yang pertama yaitu membandingkan panjang, berat,
lama waktu menggunakan benda atau situasi konkret. Kemudian secara bersama-sama mengurutkan benda berdasarkan panjang dan berat benda. Oh baik. Wah berarti sudah Bu Winda siapkan dengan matang ya Bu. Jadi Bu Winda besok akan melakukan pembelajaran yang membandingkan panjang, berat, lama waktu menggunakan benda atau situasi yang konkret gitu ya Bu. Memang kalau kita memanfaatkan alat peraga konkret yang tidak usah mewah-mewah Bu Winda, tapi yang sudah ada itu kita manfaatkan, tapi nanti anak-anak itu jauh lebih bisa menangkap atau paham terhadap pembelajarannya seperti itu Ibu. Jadi Bu Winda pun nanti pada saat observasi akan menggunakan media atau alat peraga yang konkret. Kemudian Bu Winda juga akan mengurutkan benda berdasarkan panjang dan berat benda. Mungkin nanti akan dipraktikkan langsung atau gimana ini Bu Winda? Iya, akan dipraktikkan langsung oleh anak-anak. Oh, berarti anak-anak nanti melakukan pengukuran secara langsung, ya pengukuran satuan tidak baku secara langsung. Kalau seperti itu nanti anak-anak pasti jauh lebih paham Ibu Winda. Ya baik. Untuk pelaksanaannya tadi kita sudah sepakat bahwa pelaksanaan observasi akan kita lakukan pada hari Senin besok. Jadi Bu Winda nanti bisa menyiapkan kembali atau membuka-buka kembali RPP-nya dengan baik sehingga nanti pada saat pelaksanaan observasi Bu Winda bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal. Seperti itu nih Bu Winda. Ya. Baik, berarti kita sudah sepakat tadi kegiatan observasi pada hari Senin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Winda, semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok hari Senin kita bisa melakukan kegiatan observasi. Seperti itu nih Bu. Ya. Terima kasih. Demikian kegiatan supervisi akademik saya bersama rekan saya Ibu Winda Novilia. Sampai bertemu kembali pada hari Senin pada saat pelaksanaan observasi atau supervisi akademik di kelasnya Bu Winda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan belum anak-anak? Sudah. Sudah? Oh, minum
Dibaca sila apa yang tulis yang ada di belakang. Ya. Ya, ayo yang pertama dibaca dulu ya. Yo, nih dari sana dua yo. Satu. Sembilan, ada 9 langkah itu
Terus ini taruh sini. Ada 13. Siapa yang bisa sini? Di sini. Jadi Siva bisa 1. Lebih berapa? Oh, lebih 7 lebih 3 jari ya, ini ya. Yuk, siapa coba? Bisa tidak coba? Tuh lihat. Tangannya di 1. Diangkat. Taruh sini. Nah, betul. Diangkat. Nah, terus diangkat. Ada 10. Sudah. Taruh di jempol. Selanjutnya diangkat. 5. Diangkat. Selanjutnya diangkat. Ya, sekarang Safa. Dan Cina. Sila. Nah, perang gini nak, perang gini. Nah, sampai
bareng-bareng. Ini punya Tiara. Kenapa dia nih? Tasya kan udah punya sendiri uangnya. Taruh di mana? Sudah, tadi anak-anak mejanya ada berapa jengkal? Lalu punya Melia berapa? 12 jengkal. Lalu punya Tiara tadi berapa? 10 jengkal. Ini tadi punya Tiara. Lalu punya siapa? Berapa? 9. Sudah, selanjutnya ada apa lagi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas kehadirannya dan Bu Winda pada siang hari ini. Kita akan melaksanakan pendampingan pembuatan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi KSE bersama saya Kartikowati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Manyaran, Kabupaten Boyolali. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan diseminasi praktek baik dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendampingan pada rekan sejawat dalam pembuatan RPP berdiferensiasi. Dan yang ketiga, melaksanakan pendampingan melalui tahapan pra-observasi, observasi, serta pasca observasi dalam pembelajaran. Pada beberapa waktu yang lalu, saya dengan Bu Winda sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan begitu juga kegiatan observasi. Nanti pada saat kegiatan pra-observasi, yaitu pada pendampingan PI, pendampingan individu kelima bersama Bu Siti, kegiatan pasca observasinya. Kemudian, pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal. Nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran yang memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid maupun pembelajaran yang membedakan antar murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu antara lain lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti. Sehingga murid ini dapat mengerti nantinya dan memiliki informasi atau ide serta guru memberikan
beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, kemudian ini hal yang harus dilakukan oleh guru. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain, guru ini melakukan pemetaan belajar berdasarkan 3 aspek. Melakukan pemetaan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara secara langsung antara guru dengan murid, kemudian melalui observasi atau pengamatan. Otomatis kita sebagai seorang guru kan sudah setiap hari mengajar, kita bisa mengamati, oh ini kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian minat belajarnya seperti apa, dan profil belajar muridnya seperti apa. Kemudian atau survei menggunakan angket. Nah, ini biasanya kalau survei menggunakan angket, itu kita kalau misalnya bisa menggunakan kertas lipat, kita bisa survei sebelum kegiatan pembelajaran. Anak-anak bagaimana perasaannya hari ini? Mungkin ada yang menjawab senang, atau kurang, atau bagaimana. Terus begitu juga dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa menanyakan kesiapannya mereka, bagaimana kesiapannya, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran, apakah sudah semangat, atau masih kurang semangat, seperti itu. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Ini memberikan berbagai pihak baik pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajarnya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ini sudah sering kita lakukan kalau kita melakukan pembelajaran, nantinya pada akhirnya pun kita mengevaluasi dan merefleksikannya dengan tujuan agar nantinya ke depannya pembelajaran yang akan kita lakukan bisa lebih baik lagi. Bentar, saya lanjutkan. Nah, kemudian 3 strategi diferensiasi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi atau 3 cara, yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, ini diferensiasi konten ini sudah sering kita lakukan, nggih. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru ini perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Konten itu biasanya guru bisa menggunakan HP, bisa menggunakan LCD, seperti itu. Kemudian diferensiasi proses. Nah ini Bu Winda, diferensiasi proses ini kita bisa melakukannya di proses atau di kegiatan pembelajarannya. Nih, proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang. Kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu disesuaikan di sudut-sudut minat. Kemudian membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, itu memvariasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kita bisa memvariasi lama waktunya berapa murid bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Terkadang kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi lainnya. Mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai dengan kebutuhan atau minat murid supaya pembelajarannya nanti tidak monoton, terus kemudian pembelajarannya bisa berlangsung dengan menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan. Nah ini, hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Biasanya dalam setiap pembelajaran kita pasti akan memberikan tugas. Nah ini, tugasnya ini atau produk dari tugasnya ini nanti pembelajaran yang
diferensiasi salah satu cirinya ini nanti pada pekerjaan atau hasil kerja dari anak-anak ini produknya akan berbeda-beda, bervariasi, tapi itu tidak menjadi sebuah masalah karena anak tadi mempunyai karakteristik bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang menyampaikan berupa karangan, pidato, rekaman, atau diagram ini tidak masalah karena memang minatnya seperti itu, bakatnya seperti itu. Kita sebagai seorang guru harus memaklumi, bahkan kita harus membimbing bakat dan minat mereka. Kemudian produk yang diberikan meliputi dua hal ini, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Produknya nanti bisa berupa karangan, video, rekaman, atau diagram sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik kita atau murid kita. Kemudian yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Misalnya, ada yang berani tampil di depan kelas, itu kita harus support, kita harus dukung, silahkan tampil. Tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Nah, disinilah diferensiasi produknya. Ada yang berani berbicara di depan, tetapi bisanya melalui auditori atau mendengar. Kalau mendengar kan mungkin hanya bisa dilisankan, hanya bisa berupa tulisan, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau yang kinestetik itu yang suka aktif bergerak, mungkin lebih ekspresif dalam pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk gambar-gambar, itu juga tidak masalah. Itu memang bakatnya seperti itu. Terus selanjutnya, manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi ini kan sebetulnya sudah sering kita lakukan. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini, IKM atau implementasi kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan, lebih ditekankan karena memang pembelajaran ini berpihak kepada murid atau merdeka belajar. Nah, ini manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya yang pertama, setiap orang merasa disambut dengan baik karena mereka itu biasanya kalau dulu kita belajar harus misalnya presentasi atau membacakan hasil diskusi harus maju, tetapi kok ada yang tidak bisa berani tampil. Nah, inilah pembelajaran berdiferensiasi ini merasa disambut dengan baik. Aku tidak berani tampil, ya udah nggak masalah, kan bisa dengan kita menuliskan hasil diskusinya, tidak harus tidak harus melulu tampil di depan kelas. Kemudian pun yang kedua, akhirnya murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. Saya berani maju, ya saya akan maju. Bu, saya tapi bisanya mengungkapkannya dengan kata-kata, dengan tulisan, saya tidak berani maju. Tidak masalah, berarti kita menghargai murid, sehingga murid pun akan merasa dihargai. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang mengekspresikannya dalam bentuk gambar. Nah, tidak masalah, itu juga kita hargai. Nah, disinilah manfaat dari pembelajaran diferensiasi, murid dengan berbagai karakteristik tadi, pada akhirnya pun merasa dihargai. Kemudian, di sini pun murid itu merasa aman, tidak tertekan. Kadang kan kita menekan bahwa harus tampil, tetapi kan mereka yang ibaratnya tidak berani tampil kan jadi merasa tertekan. Kalau merasa tertekan kan berarti kita merasa tidak aman. Nggih, seperti itu nggih. Iya, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bermanfaat. Terus kemudian ada harapan bagi pertumbuhan. Kalau kita melaksanakan pembelajaran dengan enjoy, kemudian dengan semangat, dengan menyenangkan, ini ternyata sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak-anak pun ya. Tidak stres. Biasanya kalau anak-anak happy atau well-being dalam pembelajaran, mereka pun akan tumbuh dengan baik, jadi anak yang sehat, kemudian pertumbuhannya akan sangat baik, dan ini pun salah satu dari manfaat pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Iya, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan murid itu, tetapi dengan karakteristik murid yang berbeda-beda itu, pada akhirnya pun semuanya bisa mencapai kesuksesan meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda tadi. Kemudian ada keadilan dalam bentuk nyata.
Terus guru dan murid saling berkolaborasi atau bekerja bersama-sama. Kemudian kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik karena kita tadi mendukung apa yang menjadi bakat dan minat dari murid. Kemudian, nah, pembelajaran berdiferensiasi itu akan lebih sempurna kalau terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional atau kita sebut dengan KSE. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa mendapat dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Nah, pembelajaran sosial emosional atau PSE berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus mempunyai kemampuan memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Nah, pembelajaran sosial emosional ini mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan agar menjadi sukses. Harus bisa mengelola sosial dan emosionalnya. Kemudian memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan hubungan yang positif atau membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini implementasi penerapan PSE ini mengajarkan kompetensi sosial emosional KSE, mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, kemudian juga mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Nah, ini dalam pembelajaran sosial emosional berbasis mindfulness. Jadi kita harus sadar penuh dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian lima kompetensi sosialnya yaitu STOP. Singkat-singkat saja ya karena waktunya ini lewat Zoom ternyata cuma 30 menit. Pengelolaan emosional ini STOP. Jadi dalam pembelajaran ini kita pengelolaan emosional dan fokus melalui STOP itu stop, berhenti, kemudian take a deep breath atau tarik nafas dalam, observe, amati, dan proceed kita melanjutkan. Nah ini, kalau dulu kita sudah sering melakukan ice breaking, kalau sekarang juga kita bisa melakukan KSE. Kemudian ini juga bisa memberikan kemampuan kerjasama dan resolusi konflik dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, nah ini contoh RPP-nya. Oh, kemudian ini kemarin kan ini tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga KSE-nya. Kemarin RPP yang sudah Bu Winda kerjakan pada saat tahap observasi, bentar saya stop screen dulu. Nah, ini ya RPP-nya ya Bu Winda seperti ini ya. Kemarin ya. Nah, ini kemarin kan saya dan Bu Winda kan sudah melakukan kegiatan praobservasi, Bu. Kemudian juga Bu Winda juga sudah melakukan tahap observasi. Sebelum kegiatan pembelajaran, Bu Winda juga sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya. Sebetulnya RPP yang Bu Winda buat ini saya share nih, Bu, sudah terlihat nggih? Nah, RPP yang Bu Winda kerjakan itu sebetulnya sudah terlihat diferensiasinya. Ini misalnya di sini Bu Winda dalam kegiatan inti, Bu Winda itu guru meminta peserta didik untuk mengamati video pembelajarannya. Ini sudah betul ya Bu Winda, ini diferensiasi konten. Kemudian ini yang belum nampak itu produk dan proses, meskipun di prosesnya sebetulnya Bu Winda sudah melaksanakan ini pembelajaran berdiferensiasi.
karena kemarin pada saat pembelajaran Bu Winda itu sudah mengumpulkan produk-produk yang sesuai dengan bakat minat, cuma di RPP-nya itu memang belum dituliskan. Nanti Bu Winda perbaiki ya Bu Winda. Nah, Bu Winda nanti perbaiki di kegiatan diskusinya ini Bu. Diskusinya kan sudah. Ini kan nanti lah. Di sini kan Bu Winda sebetulnya kan sudah berdiskusi sudah betul, tetapi di sini belum dijelaskan pengumpulannya. Pengumpulannya kan ya bisa tertulis, bisa secara langsung. Kan kemarin pada saat pembelajaran kan Bu Winda ada yang anak berani maju mengukur panjang benda dengan tidak baku itu menggunakan jengkal. Kemudian ada yang diam tapi menuliskannya. Nah, ini nanti lebih ditekankan di situ nih Bu Winda. Kemudian nah ini di kegiatan inti nanti dimasukkan STOP-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu. STOP-nya itu jadi nanti di kegiatan inti entah di kegiatan berdiskusi atau kegiatan berlatih ini dimasukkan STOP-nya stop. Tadi mungkin Bu Winda berhenti sejenak, kita rileks dulu dengan diputarkan instrumen-instrumen musik, terus kemudian instrumen-instrumen musik supaya anak-anak rileks dan semangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemarin belum ya Bu ya? Nggak apa-apa karena belum tahu. Ini kan supaya ini terlihat di RPP-nya nanti ditambahkan di tengah-tengah. Boleh di di sini boleh ya berlatihnya juga boleh atau di sini pada saat kegiatan berdiskusi juga boleh. Seperti itu ya Bu Winda supaya nanti pembelajarannya ini. Tapi sebetulnya Bu Winda kan dulu sudah pernah di Bintek ya Bu Winda ya, IKM ya Bu? Ya, dulu berapa hari ya? 4 atau 5 hari di Oh, FITB. oh iya. Nggak masalah karena Binteknya cukup singkat, jadi mungkin Bu Winda pemahamannya masih belum ya Bu. Tapi ini sudah nampak sebetulnya, Ya, cuma nanti masih. iya, cuma nanti lebih dilengkapi lagi nggih. Nggih Bu Winda, Iya. diperbaiki nanti di pendampingan individu saya minta RPP-nya ini diperbaiki nanti kita bersama-sama memberikan secara langsung kepada Bu Siti. Jadi Bu Winda tuh tahu tadi RPP yang seperti ini yang masih belum lengkap dan kemudian nanti RPP yang sudah Bu Winda lengkapi yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE bisa ditunjukkan kepada saya dan Bu Siti Rohmah. Seperti itu nih Bu Winda. Ya. Oke. Mungkin dari saya seperti itu ada yang perlu ditanyakan Bu Siti? Mungkin terkendala sinyal nih Bu Siti. Jadi seperti itu Bu Siti, kemarin saya dengan Bu Winda sudah bersama-sama melakukan kegiatan praobservasi, kemudian observasinya sudah dilakukan. Tadi yang sudah Bu Kartika lakukan itu di observasi, Bu. Ya, observasi juga sudah saya lakukan Bu. Iya, yang Nina sampaikan di observasi, Bu. Sebetulnya sih sudah diferensiasinya sudah muncul seperti yang sudah saya lakukan tadi, cuma memang begitu juga di pembelajarannya, tapi di RPP-nya itu memang belum nampak Bu, cuma di RPP-nya karena kan ya Bu Winda sudah saya jelaskan, jadi di pembelajarannya sudah nampak, tapi di RPP-nya saja yang belum nampak. Oke, berarti yang revisi yang di RPP-nya ya, Bu ya. Ya, revisinya. Nanti biar lebih dinampakkan di RPP-nya saja Bu. Oke. Nanti saya lihat, Bu, untuk hasil revisi RPP-nya. Oke, siap. Bu Winda, nanti hasil RPP-nya segera dikerjakan, Ibu. Oh iya, iya. Ya, Nanti sudah saya revisi. iya, iya. Yang tadi sudah saya jelaskan harus ini ya berdiferensiasinya dinampakkan, begitu juga KSE-nya. Ini Bu Winda. Oke, ya, ini bisa kita lanjutkan, Bu Siti. Jadi tadi sebenarnya untuk materi KSS sama diferensiasi kan insya Allah sudah paham ya antara Bu Winda, jenengan dan juga kami. Jadi mungkin untuk prolognya itu enggak butuh waktu lama gitu kan. Yang butuh Oke. kita pada saat jenengan melakukan pra-observasi, kemudian observasi, kemudian juga eh, pasca observasi mungkin sama rencana pengembangan diri dari teman sejawat itu mungkin yang Oh, bisa. gitu. Oh, nah,
Kemarin untuk yang observasi, anu ya Bu ya, sudah sesuai dengan yang panjenengan harapkan ya di pembelajaran ketika bertatap muka dengan siswa. Sudah Bu, sudah sangat sesuai. Bu Winda juga pembelajarannya sangat menarik sesuai dengan RPP. Cuma yang saya tekankan kan memang Bu Winda sudah pernah di Bintek kurikulum IKM. Sebetulnya sudah Ya. paham Bu, sudah paham. Cuma RPP-nya itu berdiferensiasinya itu sebetulnya sudah nampak Bu. Bu Winda mungkin masih ingat dalam pembuatan RPP berdiferensiasi ada konten, produk, dan proses. Kontennya sebetulnya sudah nampak. Begitu juga di prosesnya dan produknya, cuma di RPP-nya saja itu tidak Yang belum dinampakkan. Iya, belum, oh, belum, dalam belum. menerapkan itu tinggi. Mm-mm. Kemarin untuk pembelajarannya udah di videokan ya Bu ya? Sudah videonya, pembelajarannya sudah saya videokan, sudah sangat menarik, betul-betul diferensiasinya nampak. Anak-anak Mm-mm. yang sudah Bu Winda kelompokkan, anak-anak yang kemarin kan mau ukur benda, yang berani maju kita ukur bersama-sama, yang tidak berani maju duduk di meja mengukur yang dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada misalnya buku gitu Bu, yang malu-malu seperti itu kan itu sudah prosesnya sudah berbeda. Nggih. Sehingga mungkin ini nanti di revisi yang RPP saja yang melengkapi tadi untuk yang konten proses sama produknya ya Bu Iya, ya. sama STOP-nya juga Bu Winda sebetulnya kemarin sudah STOP-nya itu sudah dinambangkan, tapi memang tidak mendengarkan, juga tidak melakukan ice breaking, tapi Bu Winda hanya anak-anak tolong diam sebentar. Hanya dengan kata-katanya Bu Winda itu sebetulnya sudah STOP Bu, cuma memang tidak menggunakan instrumen gitu, tapi sudah sangat bagus Bu Siti. Mm-mm. Kelas berapa yang diampun Bu Winda? Kelas 1 Bu. Oh, kelas 1. Ya, jadi ini memang teknik STOP itu Ya, kelas, sangat-sangat perlu diterapkan. untuk kelas 1 mungkin belum paham Bu ya, mungkin dengan ajaran itu mungkin Iya, pasnya gitu. iya betul. Saya juga malah paham dari Bu Winda ini. Bu Winda dengan Nah, ajakan supaya tidur tenang. Iya, kita istirahat sejenak. Seperti itu kan hal-hal yang sepele, tapi itu memang sudah STOP, Bu. Bahkan itu sudah sangat bagus dan menarik. ya kan saya dengan kelasnya juga, maksudnya Iya. kan kelas. Iya. Terus untuk rencana pengembangan diri selanjutnya dari Bu Winda sudah panjenengan dapatkan kemarin? Sudah saya ini pengembangannya Ya. kan selain Mm, RPP-nya itu kemarin untuk mm, mengkondisikan anak yang ini loh Bu, kadang kan ada yang hiper Bu, hiperaktif. Jadi untuk bisa lebih oh, mengkondisikannya dengan baik supaya ya supaya mm, pembelajarannya nanti anak-anak lebih paham kan harus bisa mengkondisikan yang anak-anak yang mm. modelnya seperti itu. Ya, soalnya kan kelas bawah ya Bu ya, jadi Hmm, mungkin kita masih banyak maklumnya kan. Mungkin betul. Kan mungkin kan juga mungkin istilahnya juga belum begitu kelihatan untuk anak kelas Mm-mm. 1 SD. Hmm. Jadi mungkin itu bagus. Sebenarnya kemarin kalau bisa mungkin ambil kelas yang atas ya, tapi ya enggak apa-apa. Oke, Iya, ya. kemarin kalau kelas atas kemarin karena mau persiapan lomba FLS malah jadi ini Bu fokusnya ke situ sama OSN. Iya. Mm, mm, mm. Mm-mm. Mungkin ini sudah cukup Bu Mm. Kartiko.